Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda kepikiran soal satu gagasan yang kedengerannya tuh radikal banget? Mungkin malah dianggap bahaya sama sebagian orang. Padahal gagasan ini kayaknya sering diabaikan gitu aja, tapi sebenarnya didukung loh sama temuan sains, sama evolusi juga. Gagasannya simpel aja sih. Kalau kebanyakan dari kita nih, jauh di dalam hati, sebenarnya cukup baik. Mungkin Anda langsung mikir, masa sih? Naif banget. Apalagi kalau kita nyalain TV lihat berita tiap hari kan, rasanya kok dunia gini amat gitu. Nah, hari ini kita mau bedah lebih dalam nih materi dari buku Humankind karya Rutger Bregman. Sumber ini benar-benar nantang pandangan sinis soal sifat manusia yang udah kayak pakem gitu ya. Kita fokus ke bagian awal buku ini yang ngebahas soal keadaan alamiah. Maksudnya, kayak apa sih kita dulu sebelum ada peradaban? Iya, betul. Ini langsung kena ke perdebatan klasik banget. Apa benar peradaban itu cuma lapisan tipis aja gitu? Polesan di atas sifat asli kita yang katanya egois dan brutal, itu tuh yang disebut veneer theory. Atau jangan-jangan malah sebaliknya. Buku ini argumennya kuat loh. Justru pas krisis, pas genting, sisi terbaik kita malah yang muncul. Bukan yang jelek-jeleknya. Oke, ini menarik banget. Jadi misi kita kali ini, kita mau telusuri nih argumen Bregman soal sifat dasar kita. Kita lihat bukti-bukti yang dia kasih, dan mungkin ya kita coba pertimbangkan lagi pandangan kita soal apa sih artinya jadi manusia, terutama dalam kondisi asli kita dulu. Mari kita mulai aja ya. Buku ini langsung di awal udah berani banget klaimnya. Kebanyakan orang itu baik. Stephen Fry aja sampai muji buku ini kayak semacam deklarasi iman gitu, pada kebaikan bawaan manusia. Ini kan kontras banget ya sama anggapan umum, kayak yang dikutip dari Adam Grant itu, katanya manusia itu dasarnya ya egois, mentingin diri sendiri aja. Iya, anggapan umum itu yang tadi disebut veneer theory, istilahnya dari Franz de Waal, ahli biologi tuh. Teorinya bilang peradaban ini rapuh. Dikit aja ada tekanan, langsung retak. Keluar deh sifat asli kita yang buas. Tapi, argumen utama di sini justru kebalikannya. Pas lagi genting, pas bom jatuh, pas banjir datang, kemanusiaan kita yang sebenarnya malah bersinar. Contohnya yang kuat banget dari buku ini tuh soal The Blitz di London pas Perang Dunia II. Pemerintah Inggris waktu itu udah cemas banget, ngira bakal ada panik massal, histeria, sampai mikir bangun bunker raksasa loh. Takut rakyatnya trauma nggak mau keluar rumah lagi. Tapi ternyata Jauh banget dari panik, orang Inggris malah hadapinnya tenang banget, hampir aneh malah. Kayak nunggu kereta telat aja. iya kayak gitu. Malah muncul humor-humor gelap kan? Ada yang nyeletuk, malam ini sangat blitzy. Atau toko nulis, mentega bencana dijual di sini. Ini kan beda banget sama teori psikologi massa Gustav Le Bon yang bilang kerumunan itu irasional. Nah, ini poin pentingnya. Ini bukan cuma soal Inggris doang. Sumber ini nekenin, ini pola perilaku manusia secara umum, universal. Hal yang mirip kejadian juga di Jerman, pas kota-kota mereka dibom sekutu. Laporan internal Dinas Keamanan Jerman sendiri, Sicherheitsdienst, ngasih gambaran yang sama. Orang saling tolong, narik korban dari puing, bareng-bareng madamin api. Krisis malah memicu gotong royong, bukan kebalikannya. Bukan kebrutalan kayak yang ditakutin teori veneer itu. Contoh lain yang lebih baru nih, badai Katrina di New Orleans. Mungkin Anda ingat ya, dulu media rame banget sama cerita horor. Pencarahan di mana-mana, kekerasan, kondisi di Superdome kacau banget. Gambaran anarki total pokoknya. Iya, ingat banget itu. Tapi ternyata investigasi mendalam dari Pusat Penelitian Bencana nemuin fakta yang beda drastis. Cerita-cerita horor itu, banyak yang dilebih-lebihin atau malah nggak benar. Aktivitas yang dominan di lapangan apa coba? Justru nolong sesama, perilaku prososial. Muncul armada perahu sipil spontan gitu, nyelamatin ribuan orang. Ada kelompok kayak Robin Hood Looters. Mereka ini malah nyari dan bagi-bagi barang kebutuhan pokok. Nah, ini temuan sosiologis yang sebenarnya konsisten, tapi sering ketutup sama sensasi berita. Bencana itu cenderungnya malah munculin altruisme, kerjasama, bukan kebalikannya. Ironisnya, di New Orleans itu, berita negatif yang udah keburu nyebar luas malah bikin bantuan resmi jadi lambat. Petugasnya jadi takut masuk gitu, karena ngira zonanya bahaya banget. Wah, jadi gara-gara berita ya? Bisa jadi, ini mirip efek nocebo namanya, kebalikan placebo. Jadi ekspektasi negatif itu bisa ngebentuk realitas negatif. Kayak kasus keracunan massal Coca-Cola di Belgia dulu, tahun 99, ratusan anak sakit,
tapi pas dicek nggak ada racunnya. Itu murni penyakit psikogenik massal, dipicu sama ketakutan. Nah, ekspektasi buruk kita soal sifat manusia, jangan-jangan kayak gitu juga efeknya. Bikin kita jadi nggak percaya sama orang lain, padahal sebenarnya nggak perlu. Itu kan bukti kuat ya kalau pas krisis kita bisa baik. Tapi anehnya kok rasanya kita lebih gampang percaya yang jelek-jelek soal orang lain ya. Sumber ini ngebahas ini juga kan, soal sinisme yang kayak jadi kacamata kita gitu. Betul, ada semacam bias sinisme. Ada studi psikologi kan yang nunjukin kita cenderung merjemahin motif baik jadi motif egois terselubung. Orang nolong nenek nyebrang, paling cari muka. Kasih uang ke pengemis, cuma biar ngerasa hebat aja. Iya, bener banget. Dan media berita ini perannya gede dalam memperkuat ini. Peneliti media, George Gerbner, nyebutnya Mean World Syndrome. Sindrom dunia kejam. Semakin banyak orang nonton berita, apalagi yang negatif dan sensasional tuh, semakin dia cenderung lihat dunia ini bahaya, orang lain nggak bisa dipercaya, terus jadi pesimis deh. Jadi, berita itu menurut banyak studi yang dikutip sih, bisa jadi racun juga buat mental kita. Secara psikologis, katanya ada 2 jebakan utama ya. Pertama, negativity bias. Otak kita emang lebih peka sama yang buruk, sama ancaman. Dulu penting buat survival kan? Mending salah ngira ranting itu ular 100 kali, daripada sekali ngabaikan ular beneran. Iya, logis sih kalau dari sisi evolusi. Terus yang kedua, availability bias. Kita nilai sesuatu itu umum atau enggak berdasarkan seberapa gampang kita ingat contohnya. Nah, cerita dramatis serangan teroris, pembunuhan, itu kan lebih nempel di ingatan daripada jutaan interaksi baik yang biasa aja tiap hari. Akibatnya, ya persepsi kita soal dunia jadi miring. Nah, Simtaleb sampai bilang, kita ini nggak cukup rasional untuk terpapar pers. Dalam juga ya. Bener. Dan di era digital kayak sekarang, ini makin parah. Algoritma medsos itu kan dirancang buat nangkep perhatian Anda. Seringnya ya dengan mancing marah atau kaget, biar Anda scroll terus dan mereka bisa jual iklan. Kayak kata novelis Swiss gitu, berita bagi pikiran itu seperti gula bagi tubuh. Ngodain sih, tapi kalau kebanyakan ya nggak sehat. Padahal kenyataannya hidup kebanyakan orang ya biasa aja, cukup baik-baik aja, tapi itu kan nggak menjual. Nah, perdebatan soal sifat dasar manusia ini sebenarnya akarnya udah lama banget di filsafat barat. Ada 2 nama gede yang selalu diadu nih, Thomas Hobbes sama Jean-Jacques Rousseau. Mereka nggak pernah ketemu sih, hidup di zaman beda. Tapi gagasan mereka soal keadaan alamiah itu jadi kayak kutub utara sama selatan gitu. Hobbes itu filsuf Inggris abad ke-17. Dia nanya, gimana sih kita sebelum ada negara, sebelum ada hukum? Metodenya, introspeksi. Baca dirimu sendiri, katanya. Hasilnya, wah suram banget diagnosisnya. Menurut Hobbes, hidup di keadaan alamiah itu sendirian, miskin, keji, brutal, dan singkat. Manusia itu didorong rasa takut terus-menerus, takut mati, takut sama orang lain, dan pengen berkuasa nggak ada habisnya. Solusinya, kata Hobbes, ya cuma negara kuat, Leviathan itu, yang bisa ngekang naluri liar kita. Nah, di sudut lain ada Rousseau, filsuf Prancis abad ke-18. Dia percaya sebaliknya, manusia itu dasarnya baik. Yang rusak kita, menurut dia, ya peradaban itu sendiri, terutama konsep kepemilikan pribadi. Dia nulisnya tajam banget soal orang pertama yang magerin tanah terus bilang, ini punya saya. Katanya itulah pendiri sejati masyarakat sipil yang penuh kejahatan dan perang. Wah. Pemikiran Rousseau ini jadi inspirasi buat kaum anarkis, kaum pemberontak ya. Kayak teriakannya, kasih kami kebebasan alami kami. Jadi pertanyaannya, siapa yang lebih benar? Hobbes si pesimis atau Rousseau si optimis? Nah, buku ini nyoba jawab pakai bukti di luar filsafat, terutama dari antropologi sama prasejarah. Gimana caranya ngintip kehidupan puluhan ribu tahun lalu? Ada 2 cara utama katanya. Pertama, pelajari masyarakat pemburu peramu yang masih ada sekarang. Kedua, ya gali peninggalan arkeologi. Dulu kan sempat ada narasi kera pembunuh gitu. Terus muncul penelitian suku Kung yang damai. Tapi terus ada lagi studi kayak Napoleon Chagnon soal Yanomami yang disebut orang ganas, isinya kekerasan mulu. Steven Pinker juga ngumpulin data angka kematian akibat kekerasan di masa lalu, yang katanya tinggi. Jadi bingung kan? Nah, di sini kita mesti kritis nih. Data kekerasan yang sering dikutip Pinker itu kebanyakan dari periode setelah manusia mulai menetap dan bertani. Itu poin penting. Gimana dengan era nomaden yang jauh lebih panjang sebelumnya?
Nah, buku ini ngajuin konsep yang agak provokatif. Homo papi. Homo papi, kayak anak anjing gitu. Iya, kedengarannya gitu. Idenya adalah Homo sapiens itu ngalamin semacam swadomestikasi. Kita berevolusi jadi lebih ramah, lebih kooperatif. Mirip prosesnya anjing didomestikasi dari serigala. Ciri fisiknya juga katanya mendukung. Muka lebih rata, nggak terlalu sangarer gitu. Otak emang sedikit lebih kecil, tapi justru kemampuan belajar sosialnya jauh lebih unggul. Oh, ini kayak eksperimen rubah perak di Siberia itu ya? Yang Belyayev sama Truth itu. Cuma dengan milih rubah paling ramah, terus saja selama beberapa generasi, rubahnya jadi jinak, bahkan ciri fisiknya beda. Betul. Atau studi Brian Hare soal anjing. Anjing kan bisa ngerti petunjuk manusia, kayak nunjuk makanan sembunyi gitu, yang bahkan simpanse aja kesulitan. Kemampuan ini bukan dari serigala loh, tapi hasil seleksi buat keramahan. Kesimpulan Hare menarik tuh. Kalau mau rubah pintar, jangan pilih yang pintar, pilih yang ramah. Mungkin ini berlaku juga buat kita? Menarik ya teori Homo papi ini. Jadi, kalau ngikutin teori ini, kayak apa dong kehidupan Homo papi di keadaan alamiah dulu? Nah, gambarannya gini, mereka hidup nomaden, kelompoknya kecil sih, mungkin 30-40 orang, tapi jaringan sosialnya luas banget. Mereka bukan kelompok terisolasi. Anggota sering tukar-tukaran antar kelompok. Sepanjang hidupnya, satu orang bisa ketemu ribuan orang lain. Terus mereka sangat egaliter, alergi banget sama pimpinan atau ketidaksetaraan. Keputusan diambil bareng-bareng. Kontrol sosialnya pakai apa? Pakai gosip, ejekan, guyonan, bukan pakai paksaan. Kehidupan percintaannya juga katanya lebih fleksibel ya. Mungkin monogami serial atau malah bagi-bagi pasangan, kayak di suku Aceh. Begitulah gambarannya. Sangat beda ya sama bayangan kita soal manusia purba yang brutal. Nah, terus soal kekerasan gimana? Ini kan poin penting yang ditekanin Bregman. Betul. Bukti arkeologi untuk perang yang terorganisir, sistematis gitu, sebelum era menetap itu minim banget, hampir nggak ada. Ini kontras banget sama bukti setelah manusia menetap. Oh iya? Setelah menetap gimana buktinya? Wah, banyak. Lukisan gue udah gambarin pertempuran, ada kuburan massal dengan tanda-tanda kekerasan. Jadi, argumennya gini, perang sistematis itu kemungkinan besar produk sampingan dari kehidupan menetap, dari adanya properti, dan dari munculnya ketidakpercayaan sama orang asing. Bukan bawaan lahir kita. Oke, jadi titik baliknya itu pas kita mulai berhenti nomaden, terus bertani dan menetap ya? Sekitar 10.000 tahun lalu. Iya, itu jadi game changer banget. Tiba-tiba ada sesuatu yang bisa dimiliki tanah, ternak, hasil panen di lumbung, sesuatu yang bisa dicuri, dan harus dipertahankan. Konsep orang asing jadi lebih kuat, jadi sesuatu yang patut dicurigai. Kelompok nomaden yang tadinya kosmopolitan, berubah jadi lebih teritorial, lebih xenofobik. Benteng pertahanan pertama, senjata perang yang lebih canggih, gambar-gambar perang, semua muncul di era ini. Hierarki juga mulai terbentuk ya di sini. Sistem egaliter yang dulu itu runtuh. Tepat. Pertanian kan ngasilin surplus makanan. Artinya nggak semua orang harus kerja cari makan tiap hari. Muncullah kelas elit, raja, pendeta, prajurit yang bisa hidup dari kerja orang lain. Dan mereka bisa mempertahankan kekuasaan itu pakai kekuatan, pakai tentara. Ironis ya, katanya kemajuan, tapi kok kayaknya di awal bawa banyak masalah buat orang biasa. Banget, kerja jadi lebih berat, lebih monoton. Badan kita kan nggak dirancang buat membajak ladang terus-terusan. Kesehatan malah turun drastis, penyakit nular gampang nyebar di pemukiman padat, dietnya juga kurang variatif dibanding pemburu peramu. Ketidaksetaraan meroket. Perang jadi lebih brutal, lebih terorganisir. Bahkan konsep dewa yang suka menghukum, konsep dosa, itu mungkin muncul buat ngejelasin kenapa kok tiba-tiba ada wabah, ada gagal panen. Antropolog James J. Scott sampai bilang, yang kita sebut zaman kegelapan setelah runtuhnya peradaban besar itu, jangan-jangan malah masa liburan, masa pemulihan buat rakyat jelata. Wah, ini bener-bener paradoks ya. Peradaban akhirnya memang bawa hal hebat, hukum, sains, demokrasi. Tapi selama ribuan tahun pertamanya, buat kebanyakan orang, hidup mungkin malah jadi lebih susah dibanding zaman nomaden. Jadi, kalau dipikir-pikir, pas Hobbes ngegambarin manusia itu brutal di keadaan alamiah, jangan-jangan yang dia lihat itu cerminan manusia setelah ribuan tahun kena efek samping peradaban yang penuh konflik dan penyakit itu. Bisa jadi begitu.
Rousseau dalam hal ini mungkin lebih pas nangkap sisi negatif kemajuan peradaban buat kebebasan dan kesetaraan awal kita. Jadi, penelusuran kita hari ini benar-benar ngajak kita nanya ulang. Asumsi paling dasar soal, siapa sih kita ini? Kita lihat tantangan buat teori lapisan tipis, gimana krisis malah seringnya munculin sisi baik kita, terus kita timbang ulang debat Hobbes-Rousseau, pakai kacamata prasejarah. Konsep homo papi tadi, sifat ramah dan sosial kita, kayaknya itu kekuatan super kita ya, tapi peradaban nambahin kerumitan. Dan tantangan baru. Dan ngertiin keadaan alamiah, versi Bregman ini penting bukan cuma buat pelajaran sejarah aja. Ini relevan banget buat ngertiin bias kita sekarang. Kenapa kok kita gampang banget terpolarisasi jadi kita versus mereka? Terus gimana struktur kekuasaan, hierarki, itu bisa mancing sisi buruk kita, padahal dasarnya kita mungkin nggak seburuk itu. Ini fondasi penting nih sebelum kita nanya lebih jauh. Kenapa orang baik bisa lakuin hal buruk? Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa pulang pertanyaan ini buat Anda renungkan. Kalau emang benar sifat dasar kita itu lebih condong ke kerjasama, ke egaliter kayak homo papi, bukan serigala egois kayak kata Hobbes. Apa artinya ini buat cara kita nata masyarakat kita sekarang? Tempat kerja kita, sekolah, bahkan keluarga. Gimana caranya kita bisa bikin lingkungan yang lebih nyuburin kebaikan bawaan kita, sambil tetap waspada sama potensi sisi gelap yang bisa muncul gara-gara struktur sosial tertentu. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.